Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner, selamat bertemu lagi dengan saya Tom Limekin di acara Tribun Batam Podcast edisi Rabu 28 Agustus 2024. Hadir bersama saya di studio Tribun Batam, Batu Ampar. Sore ini Bang Ahadi, Sarjana Teknik Master of Science. Selamat sore abangku. Selamat sore kos yang populer Bang Tom. Selamat bertemu ya Bang ya. Mungkin kita sempat banyak kali pernah jumpa di lapangan, tapi mungkin abang nggak kenal saya juga mungkin nggak kenal abang. Waktu liput di kantor gubernur 9 tahun mungkin kita sering jumpa ya Bang ya. Di gedung daerah Ya. Saya kayaknya wajah abang tuh familiar. Cuman nama mungkin. Iya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya kan? Iya, setelah saya di Batam baru kita akhirnya saling. Oke Bang Ahadi, terima kasih di sela-sela kesibukan abang masih mau datang untuk jadi narasumber di studio Tribun Batam. Kita ngobrol santai seputar tema tingkat komponen dalam negeri TKDN. Ya. Bang, ini menurut saya ini agak asing. Selama saya meliput pun nggak pernah saya dapat istilah seperti ini Bang. TKDN ini Bang, tingkat komponen dalam negeri ini memang sebenarnya udah lama Udah lama ya Bang ya. Udah lama. Tapi beberapa tahun terakhir ini itu ada instruksi presiden itu. Kemudian komando TKDN ini, sebenarnya ini TKDN ini adalah sub kegiatan. Jadi sebenarnya programnya itu adalah P3DN. P3DN apa itu? Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Siapa panglimanya? Ibaratnya di militer gitu. Mohon maaf, ini bawa militer, mohon maaf, kayak bapak-bapak militer. Adalah Menko Marves. Menko Marves, Pak Luhut. Jadi kami P3DN ini kan diturunkan lagi ke tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan kata-katanya tingkat komponen dalam negeri. Kemudian TKDN ini menjadi salah satu bagian dari kami, khususnya dari Kementerian Perindustrian. Setelah Kementerian Perindustrian kan diturunkan ke provinsi, kita sebagai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Jadi apa yang dikatakan TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Berarti bidang abang ya yang menangani ini ya Bang. Kebetulan kami ini di Sprindak Provinsi Kepri itu ada dua bidang yang menangani industri. Apa aja tuh Bang itu? Ibaratnya kalau saya kan bidang pembangunan sumber daya industri atau PSDI. Ada satu lagi bidang pemberdayaan industri. Sumber daya industri dan industri ya Bang ya. Pemberdayaan satu dan pembangunan satu. Pembangunan ya. Iya Bang. Bang Ahadi sebelum jadi kabit saya dikasih. Dikasih. Tapi di Disperindak juga dulu ya. Iya. Saya lebih kurang udah 15 tahun Bang di Disperindak. Bang ya. Saya nggak pernah keluar dari Disperindak. Kalaupun mulai dari staff kemudian dimutasi antar bidang gitu. Berarti semenjak yang 2004 provinsi dibentuk abang langsung di Saya 2010 masuk ya Bang. Saya 2010 dan tidak pernah keluar dari Disperindak. Lebih kurang lah 14 tahun. Mau menuju 15 tahun. Berarti mulai dari staff dulu ya. Iya. Saya dulu staf perencanaan. Hampir semua bidang yang ada di Dinas Perindustrian saya udah pernah jadi staf. Oke. Kalau jadi kabit pembangunan sumber daya industri itu kapan Bang? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Sebelumnya saya jadi kasih di bidang yang sama ini. Bidang sama. Saya kasih industri manufaktur. Oke, Bang, kalau bicara soal TKDN ini itu mulai muncul atau diperhatikan itu sama Pak presidennya Pak Jokowi ya? Sebenarnya presiden yang terdahulu udah itu dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa. Dikait dengan pengadaan barang dan jasa itu ada perpresnya. Saya nggak bisa ngeklaim bahwa presiden terdahulu sebelum Pak Jokowi tidak mungkin udah. Cuman
terakhir ini yang lebih gencar itu Oke. zaman Presiden Pak Jokowi ini. Oke Bang, itu TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Mm-mm. Itu agak bahasanya kalau masyarakat awam ini agak sulit mencernanya Bang. Coba Abang bisa menyederhanakan itu sehingga masyarakat bisa memahami itu gitu loh. Namanya TKDN berarti tingkat persentase komponen Mm-mm. atau bahan baku lokal. Oh iya, bahan baku lokal bahan ya, Bang. baku lokal Mm-mm. yang dibuat atau berasal dari dalam negeri. Dalam negeri itu terkandung dalam apa Bang? Barang, jasa atau apa gitu? Itu bisa itu barang, Mm-mm. bisa itu jasa, bisa gabungan keduanya, barang dan jasa. Oke. Itu kira-kira apa pertimbangan atau latar belakang sehingga pemerintah melahirkan itu Bang? Harus perhatikan secara serius soal TKDN ini Bang. Sebenarnya gini, tujuan akhir dari TKDN itu adalah kemandirian industri nasional. Nasional ya. Dengan banyaknya tingkat komponen lokal di Indonesia itu, Ya. sehingga menimbulkan atau melahirkan Ya. kemandirian industri. Oke. Kemandirian industri di kita, dengan sendirinya ketika industri lokal itu tumbuh dan berkembang, Ya. kita akan bisa bersaing secara global atau regional. Oh, apakah itu tidak merupakan satu langkah untuk membentengi produk-produk dari luar untuk yang dipakai oleh industri-industri kita di dalam negeri, atau ada kaitannya enggak tuh Bang? Ada. Nah, ada. Itu salah satu itu mengurangi subsidi impor atau mengurangi ketergantungan kita ke impor. Impor gitu ya Bang ya. Kalau dialihkan ke devisa negara itu bisa menghemat devisa negara. Karena seharusnya kita membelanjakan duit atau devisa kita yang ada itu untuk produk dari luar, kita bawa ke dalam. Sekarang nggak perlu lagi, kita belanjakan di dalam. Akhirnya devisa kita tuh nggak keluar begini. Oke. Bang, tadi kan ada dua yang definisi dari TKDN itu kan, itu ada 3 poin penting menurut saya. Itu yang pertama tuh terkandung dalam barang, yang kedua jasa, yang ketiga barang dan jasa. Kalau barang sendiri itu misalnya bagaimana contoh praktisnya itu Bang? Gini, laptop contohnya. Laptop ya. Kalau laptop itu kan terdiri beberapa komponen. Komponen ya. Komponen itu tuh yang harus diperhatikan. Kalau peranti ini itu, gitu ya. Oke. Pipa ya. Contohnya. Kalau di segi infrastruktur kan banyak tuh. Ya. Banyak barang gitu. Ya. Itu berlaku untuk industri besar aja atau juga UMK? Berlaku semua ya. Contohnya untuk pengadaan makan minum. Makan minum juga. Makan minum kayak aqua gelas contohnya. Aqua gelas ya. Itu aqua gelas itu dihitung TKDN-nya. Tapi rata-rata TKDN-nya udah banyak itu. Oh ya, satu lagi saya mau informasikan bahwa kewajiban yang diwajibkan oleh itu tuh komponen presentasi komponen TKDN-nya itu 40%. 40% dari keseluruhan produk itu ya Bang ya. Berarti 60% itu bisa ambil dari luar atau bagaimana Bang? Itu tadi karena kemajuan atau kemampuan teknologi kita belum bisa mencapai 100%. Dikasih kelonggaran lah. Kelonggaran ya. Oke. Tapi akan lebih bagus ketika itu TKDN-nya 100%. 100%. Contoh pena misalnya. Pena ya. Atau inilah nih. Ya. Ini nih. Ya. Kalau kita hitung secara kasat mata, ini TKDN-nya menurut Abang berapa? Nilainya persentasenya? 90% tak? Bisa. Betul yang Abang bilang. Karena botolnya diproduksi dari dalam negeri. Tutupnya dalam negeri. Kemudian airnya dalam negeri, udah selesai dah. Kalau teknologi tidak mencukupi, misal ada teknologi atau barang khusus tutupnya aja dari luar, ya kan? Sisanya TKDN. Gitu. Oke. Bang, misalnya itu untuk mengetahui
variabel TKDN dalam satu barang ya, misalnya kita bicara soal barang itu ada tim khusus yang Ada. akan mengecek itu ya, Bang? Ada. Oh, itu dari Sprindanya, Bang, atau tim Satgas gitu, Bang? Jadi gini Bang, kalau kita bicara prosedur atau jangan langsung sana deh. Intinya gini, ada lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh pemerintah ya. untuk khusus menangani atau menghitung nilai TKDN. Oke. Salah satu lembaga verifikasi independen yang ada di Kepri khususnya ada yang setahu saya itu Sukopindo dan Surveyor Indonesia. Oh ya, Sukopindo ya itu saya tahu dua instansi itu ketika di boksit sana mereka sering jadi apa ya Bang ya. Oke. Oh, mereka itu yang surveyor independen itu yang dipakai untuk mengecek itu ya Bang ya. Ya di Kepri salah satunya itu. Itu. Bang, misalnya mereka datang dan mengetahui misalnya dalam satu barang ya Bang ya, itu kadar TKDN-nya itu tidak mencapai 40%. Apa rekomendasi mereka? Lantas apa kira-kira sanksi atau peringatan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha yang memproduk barang tersebut, Bang? Gini, kita mengharapkan tingkat komponen itu mencapai 40%. Ya. Lembaga verifikasi itu dia punya rumus dan punya trik sendiri untuk mencapai itu. Kemudian nanti ditambah lagi ada nilainya tuh, ada rumusnya. Saya kurang hafal dengan rumusnya. Sanksi selama ini yang berat tidak ada. Cuman sanksi pengecualian contoh gini loh. Ketika ada pengadaan proyek pemerintah atau tender-tender pemerintah, kan diutamakan produk yang bersertifikat TKDN tuh. Itu yang diprioritaskan. Tetapi dia ikut tender. Terus nilainya sama, peluang untuk menang sama. Kemudian dilihat lagi produknya dia itu bersertifikat TKDN memenuhi 40% tak? Minimal 40%. Kalau seandainya dua perusahaan yang sama tetapi nilai TKDN-nya berbeda, itu pasti yang paling tinggi ini pengen. Itu yang diprioritaskan. Oke, baik. Itu soal barang, Bang. Kalau jasa nih contohnya apa, Bang? Jasa contohnya pelayanan haji. Perusahaan-perusahaan gitu bisa masuk nggak, Bang? Jasa transportasi. Oh. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah kayak gitu. Itu banyak lagi jasa konsultan. Oke. Banyak lagi. Itu variabel TKDN-nya itu apa, Bang? Misalnya apakah tenaga kerjanya atau apa yang berkaitan dengan TKDN gitu ya, Bang ya? Jadi di TKDN ini komponennya tuh ada banyak variabel, Bang. Oh, gitu ya. Baik itu bahan baku, baik itu tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi kalau saya nggak salah dapat informasi dari lembaga verifikasi independen itu, singkatnya LVI. Banyak faktor dan banyak ini Pak, variabel. Iya ya. Dari itu yang akan dicek oleh dengan rumus yang ada nanti itulah yang diakumulasikan. Ketika itu dia udah diakumulasikan, itulah yang dihitung. Kemudian kita cerita sedikit lah dengan alur proses untuk mendapatkan sertifikat TKDN produk ini. Yang pertama, si perusahaan yang memproduksi produk ini dia harus memiliki akun SIINAS dulu. Akun SIINAS. Itu akun Sistem Informasi Nasional. Itu di download di Play Store atau apa itu, Bang? Dia ada websitenya. Oke. Kemudian masing-masing perusahaan tuh punya akun. Punya akun. Di akun itu kalau dia misalnya apa contoh di Batam ini pabrik Epson lah. Epson misalnya, Atau Satnusa. Dia produk akhirnya tuh kan kayak handphone. Kalau Epson itu printer ya. Jadi printer ini disertifikasi TKDN-nya.
kan banyak komponen tuh. Ya. Dia daftar lah ke kementerian, ke situs SINAS. Ya. Habis itu di menunya dia tuh ada namanya mengklik menu fitur e-service Service. pada akun itu. Hmm. Setelah itu, setelah dia mengklik itu kan ada di dokumen yang dipersyaratkan. Ya. Dokumen yang dipersyaratkan dia upload tuh dokumen itu. Setelah upload dokumen itu, kemudian tersedialah beberapa lembaga verifikasi independen. Secara nasional. Ya. Kemudian dia akan menyesuaikan tuh. Kalau di Kepri apa aja yang tersedia, dia akan memilih. Oke. Ketika ada memilih, masuklah notifikasinya ke lembaga itu tersebut, ya. LPI-nya. LPI, ya. Setelah itu dilakukanlah perjanjian segala macam. Mulai bekerja nih LPI-nya. Salah satunya itu dia verifikasi lapangan. Dia verifikasi lapangan misal gini, komponen apa aja yang ada produk. Misal di printer, tintanya dari mana, misal contoh ya. Kemudian cartridge-nya komponen apa aja, itu dihitung tuh. Dihitung dan diverifikasi, diinventaris lah. Inventaris lah. Setelah diinventaris satu-satu, dah selesai di lapangan, kembalilah si LPI ke kantornya. Dia mulai menghitung. Komponen ini berapa, ini berapa, ini berapa. Dah selesai, dibuatlah laporan. Ketika laporannya ini dilakukanlah audiensi atau rapat dengan pihak kementerian. Dalam hal ini adalah review dan pemeriksaan oleh Kementerian Perindustrian. Apa yang telah dibuat oleh LPI ini, saya nggak mau nyebut lembaga nama surveyornya karena ada beberapa. Nanti baru di review lah oleh pihak kementerian. Ketika yang diajukan oleh LPI ini memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, keluarlah sertifikat, namanya sertifikat produk terkait, TKDN itu. Bang, kalau verifikasi atau survei yang dilakukan oleh tim verifikator itu dilakukan saat satu produk itu sudah jadi atau sebelum menghasilkan satu produk. Misalnya satu perusahaan yang baru mau akan bergerak di bidang tertentu, Bang, dia mau awal produk pertama dia yang dihasilkan dia itu sudah bermuatan TKDN 40%. Apakah dia harus langsung mendaftar itu, atau setelah berjalan dan dia baru tahu, oh ternyata penting juga TKDN itu, produknya udah jalan tapi dia tidak tahu kandungan TKDN-nya berapa persen, baru dia bisa menghubung atau mengakses aplikasi tadi itu untuk mengecek ke TKDN-nya, atau bagaimana skemanya, Bang? Sebenarnya situasional sih, Bang, tergantung. Gini, ya. Kalau si perusahaan aware dari awal, dia akan dari awal kami mau produksi ini nih misalnya. Aku nih gini, dia akan lapor, dia akan daftar di akun SINAS. Dia akan laporkan bahan baku membuat botol ini apa aja, komponennya apa aja, kemudian dia beli di mana, itu dihitung tuh, Bang. Asal barang ini, misal dia beli di bahan baku untuk buat botolnya dari perusahaan A yang ada, misal dia di Batam nih, perusahaan A yang ada di Jawa Timur, itu dicatat loh itu, Bang. Berarti itu perusahaan itu kan dalam negeri kan? Dalam negeri. Kayak gitu dihitung. Kalau yang udah aware dari awal. Kemudian kalau belum bersertifikat tetapi produknya udah jadi, dia boleh juga mendaftar ke akun SINAS. Berarti dia mau mendaftarkan ini. Produknya bersertifikat TKDN. Nanti itulah yang dihitung oleh lembaga verifikasi. Ini khusus industri besar ya, Bang. Kita bicara industri besar. Lain halnya dengan industri kecil dan menengah. Itu terjadi perbedaan. Bang, kalau saya boleh tahu misalnya ya, komponen lokal itu udah ada garantinya atau jaminannya bahwa itu harus SNI atau bagaimana tuh? Rata-rata. Saya nggak bisa ngeklaim ya.
rata-rata kayak gini nih. Ya bang. Ini kan memang mereknya Ya. Memang sengaja dicopot. sengaja. Ya ikon kayaknya ya. Iya. Nah, ini produk ini nih, Ya, ini ya. ada SNI nih bang. Oh gitu ya bang ya. Air minum kan ada beberapa yang disyaratkan oleh Ya, Kementerian Perindustrian produk yang ber-SNI. Ada Ya, beberapa syarat. Kemudian ada juga yang SNI sukarela. Sukarela, ya. Jadi SNI ini, Ya. SNI produk ini Ya. di Indonesia setahu saya cuma 2 kategori, dibagi 2. Yang pertama itu adalah SNI wajib. Wajib. Ya. Yang kedua SNI sukarela. Oke. Kalau saya nggak salah, Mm-mm. air minum dalam kemasan atau AMDK namanya, ini adalah salah satu termasuk SNI wajib. Wajib ya. Nah, Oke. jadi ketika dia udah memenuhi standar, udah jelas dong. Oke, Bang, Produk. lebih dari sekedar mengetahui variabel yang ada dalam komponen-komponen itu ya, Bang, ya, satu produk. Apakah tim verifikasi itu juga akan menyelidiki perpaduan antara misalnya variabel dalam negeri yang masuk dalam TKDN itu dengan variabel di luar negeri yang perpaduannya itu bisa membahayakan atau bisa menurunkan kualitas dari produk itu sampai ke situ atau hanya sebatas mengetahui tim presentasi dari komponen dalam negeri aja, Bang? Kalau untuk lebih teknis dan bagaimana cara kerjanya mungkin akan lebih tepat. Oke. Lebih ini mungkin orang Iya, pelaku iya, LPI oke, sendiri. iya, iya. Tapi sebagai kacamata dari kami Dinas Perindustrian Perdagangan, seharusnya mereka hitung. Iya. Karena suatu produk itu nggak mungkin apalagi pakai ada sentuhan teknologi tinggi. Iya, iya, iya. Ketika udah disentuh oleh teknologi tinggi, itu tergantung lagi apakah teknologinya ada 100% di Indonesia tak. Iya. Ketika tidak, itu perlu dihitung juga, istilahnya diselidiki, dipertimbangkan dan dimasukkan dalam salah satu variabel. Oke. Menurut saya ya. Iya. Kalau untuk tahu teknisnya gimana intinya, mungkin lembaga verifikasi independen itu yang tahu. Bang, apa kira-kira tujuannya dari TKDN ini, Bang? Ke depannya seperti apa? Ya, yang pertama mendorong produk lokal. Dan itu akan berefek tumbuhnya industri produk lokal. Oke. Rantai industri Atau rantai pasok lah. Pasokan industri Atau ya. rantai pasok industri lah. Iya. Oke. Lalu kira-kira suatu perusahaan misalnya, Bang, ya, atau pelaku usaha ketika dia begitu memperhatikan TKDN ini, kira-kira apa kemudahan atau keuntungan yang didapatkan dari dia dan juga mungkin perhatian atau reward dari pemerintah kepada dia gitu loh, Bang. Kalau menurut saya jelas sekali kalau produknya udah TKDN, apalagi memenuhi standar yang 40% itu. Jelas sekali. Yang pertama itu menjadi prioritas mereka. Dia diprioritaskan di proyek-proyek pemerintah. Proyek-proyek strategis ya. Misalnya gini, infrastruktur, kemudian energi, industri, kemudian makan minum dan lain sebagainya. Itu salah satu prioritas. Produk-produk yang bersifat TKDN ketika ikut ke dalam proyek-proyek pemerintah itu salah satu prioritas. Itu oke lah, Bang. Itu bicara soal konsep. Tapi dalam penerapan tuh di Kepri udah ada. Udah ada. Udah ya. Udah ada. Pengadaan laptop. Pengadaan laptop itu salah satu yang diterapkan TKDN-nya. Itu di seluruh instansi itu sudah tahu soal itu, Bang, ya. Udah. Kami di provinsi. Ini contoh nih. Kami di pengadaan di kantor ya. Di Spinda. Itu pejabat pengadaan tuh mensyaratkan TKDN. Mensyaratkan TKDN. Jadi ketika ada produk, misal gini, makanya tadi itu sertifikat TKDN itu penting bagi produsen. Nah, kemudian ada mungkin kebijakan terhadap pajak. Kalau saya nggak berani ngomong pajak di sini, kenapa? Itu kewenangan dari pusat. Tapi kalau menurut saya sih, ini menurut hemat saya pribadi, itu ada. Pemerintah mungkin
adalah tentang keringanan pajak atau subsidi pajak atau gimana gitu. Oh, gitu ya. Dan itu hampir di semua pengadaan barang dan jasa itu tetap diberlakukan itu ya, Bang ya. Iya. Sekarang yang diprioritaskan TKDN itu di sektor kesehatan, Oke. kemudian infrastruktur, Ya. energi, kemudian makan minum, Oke. kemudian alat tulis kantor ATK. Bang, kira-kira presentasinya berapa sih Bang dari keseluruhan apa ya kriteria untuk misalnya ya menggolkan perusahaan itu untuk masuk dalam pelelangan misalnya presentasi bahwa dia memenuhi TKDN itu 40%. 40% ya Bang. 40%. Lumayan besar ya kalau begitu ya Bang ya. Ya. Tapi kalau perusahaan yang aware bisa itu. Bisa. Ya contohnya jauh-jauh gini aja. Ini kalau tender makan minum rapat, ini masuk nih Bang. Kalau menurut kacamata saya kan, ini masuk nih. Air minum dalam kemasan masuk. Apalagi kue-kue tradisional. Oh iya ya. Itu masuk sekali. Itu kualitasnya kayaknya lebih tinggi daripada. Ada kualitasnya nggak Bang TKDN? Misalnya gini. Oke, semuanya pasti dalam lingkup produk dalam negeri nih. Tapi ada nggak tingkatan misalnya produk lokal misalnya lingkupnya satu kabupaten aja atau provinsi aja atau bisa antar kabupaten atau dalam provinsi atau antar provinsi, ada tingkatan-tingkatan gitu nggak Bang dalam penentuan? Enggak ya? Setahu saya itu satu lagi. Kalau untuk itu kan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bang. Itu di luar kewenangan dan tugas saya untuk menjawab. Tapi sekali lagi menurut hemat saya seharusnya tidak ada. Karena prinsip pengadaan barang jasa itu kan adil, transparan, equal, kayak gitu. Berarti cakupannya cuma dalam negeri aja ya Bang ya? Kalau mungkin untuk Kota Batam, boleh aja mungkin CP dari Tanjung Pinang ke Batam, boleh. Menurut saya itu menurut saya. Kalau saya mohon dikoreksi. Oke. Bang, lalu kira-kira setelah ini Abang sudah bahas, tapi saya boleh tahu lah kira-kira beberapa perusahaan atau pelaku usaha yang memang belum memenuhi TKDN ini, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Oke Bang, ini menarik ya Bang ya. Ini tingkat komponen dalam negeri. Saya cerita sedikit ya. Oke Bang. Kebetulan nih Bang, saya ini salah satu peserta diklat PKA, Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Kalau dulu namanya diklat PIM 3. Saya adalah peserta diklat PIM 3 atau PKA Angkatan 9 2014. Ya. Karena saat sekarang dulu untuk angkatan sekarang tidak boleh lagi buat aplikasi. Jadi kita diarahkan untuk mengembangkan apa yang ada di tugas pokok fungsi kita. Jadi mungkin salah satu TKD ini adalah tugas dan fungsi kami di Dinas Perindustrian. Saya mengangkat tema tentang TKDN ini Bang. Menarik dari pertanyaan Bang tadi, bagaimana upaya kita. Itu yang sekarang saya lagi menjadikan fokus atau proyek perubahan saya. Bagaimana pelaku usaha ini mau meningkatkan atau mendaftarkan sertifikat produknya dengan cara apa? Mungkin akan sosialisasi nanti Bang. Untuk saat sekarang ini Bang, data dari Kementerian Perindustrian itu, perusahaan industri, khusus industri besar yang ada di Kepri itu, yang sudah memiliki sertifikat TKDN, kalau saya nggak salah jumlahnya baru 49 perusahaan. Kalau dirinci masing-masing perusahaan itu produknya, kalau saya nggak salah ada sekitar 500-an produk yang udah disertifikat. Dibandingkan, ini dibandingkan ya Bang, perusahaan industri yang ada di Kepri ini
kalau saya nggak salah datanya, kalau salah nanti saya mohon dikoreksi, itu sekitar 800-an Bang. Nanti Berapa persen itu? ya. Nah, saya tidak muluk-muluk. Minimal kami dari pemerintah punya rencana rencana untuk mengadakan itu. Jadi rencana ke depan ini Bang, saya mau melakukan solisitasi sertifikat produk TKDN kepada pelaku usaha industri. Jadi konsepnya nanti bisa FGD, kemudian kita hadirkan narasumber. Kita undang pelaku usaha, kita akan hadirkan narasumber yang berkaitan dengan TKDN, kita kasih dulu pemahaman. Ini loh pentingnya TKDN ini bagi Bapak Ibu pelaku usaha industri. Kemudian di situ kita hadirkan juga LVI-nya, Lembaga Verifikasi Independen. Jadi ibaratnya one stop service lah ya kan. Jadi dapat pemahamannya, kemudian kita imbau kalau dapat nih, ini harapannya si pelaku usaha mau mendaftarkan sertifikatnya untuk produknya untuk mendapatkan sertifikat TKDN-nya. Jadi di tempat yang sama. Dan kemudian nanti bisa aja kita melakukan MOU dengan LVI. Karena kadang-kadang gini loh, kekurangan dan keterbatasan informasi tentang pentingnya TKDN oleh pelaku usaha industri, kemudian tidak mengertinya atau tidak ketahuan dia tentang proses untuk mendapatkan sertifikat produk itu apa. Itulah kita menjembatani. Kemudian kalau bisa kita buat MOU lah. Ini kan rencana ya, buat MOU dengan LVI. Yuk kita kerjasama yuk. Kita adain sosialisasi, kita undang pelaku usaha. Karena gini Bang, satu perusahaan pelaku usaha industri itu dia mungkin memiliki lebih dari satu jenis produk. Itu ada kemungkinan seperti itu. Ada yang satu perusahaan di Batam ini punya lebih dari 4 produknya. Jadi ketika mereka mau mengikuti proyek-proyek strategis nasional atau dalam hal ini tender, mereka akan lebih gampang. Apalagi di sektor kesehatan, infrastruktur, itu akan menguntungkan pihak perusahaan. Jadi memang kita bicara dari hulu ke hilir ya Bang. Hulunya perusahaan, hilirnya pengguna akhir. Usernya Bang ya. End user. Contoh kalau di infrastruktur itu bangun jembatan. Kan banyak komponen tuh Bang. Kayak besi. Besi itu komponen besi kan ya taruhlah penting Krakatau Steel gitu kan. Yang jelas perusahaannya dalam negeri gitu kan. Itu memang itu yang penting. Jadi ketika pengadaan TKDN-nya udahlah 40% oke. Abang bicara soal sosialisasi, ini kan pelaku usaha dan perusahaan industri besar ini kan begitu banyak nih di Provinsi Kepulauan Riau nih. Kira-kira bagaimana Abang bisa menjangkau semuanya? Apakah ada prioritas pada misalnya per tahap itu ada prioritas tersendiri, misalnya diutamakan dulu yang industri UMKM, lalu industri menengah, lalu industri yang besar itu, atau bagaimana cara Abang bisa mensosialisasikan itu sehingga setidaknya semakin banyak pelaku usaha yang akhirnya memahami melek terhadap TKDN ini Bang? Pertanyaan Abang tuh menarik. Kalau menurut saya memang betul Bang, kita harus bertahap Bang. Karena ini terkait dengan anggaran ya. Dan nilai dan jumlahnya bukannya sedikit Bang. Kemudian yang nilai sebanyak jumlah yang banyak itu dia klasifikasi berdasarkan klasifikasi baku atau KLBI masing-masing. Ada dia itu logam, ada itu makanan dan minuman, ada dia itu pabrik kertas, ada lebih kertas dan sebagainya. Nanti ke depan mungkin dalam jangka waktu dekat ini mungkin tidak
semualah Bang. Kita kan punya ini juga keterbatasan anggaran juga. Oke. Saya mungkin ke depan tuh akan punya skala prioritas lah. Oke. Dan disesuaikan juga anggarannya berapa gitu. Oke. Karena menghadirkan yang sebanyak itu Ya. pasti tidak bisa satu kali. Bang, saya boleh tahu yang tadi industri besar tadi 50 perusahaan ya? 49 Bang, 49, yang udah terdaftar di yang kementerian. Itu apakah hasil dari sosialisasi atau edukasi kita atau memang mereka secara inisiatif mendaftarkan sendiri karena memikirkan manfaat ke depannya untuk keberlangsungan perusahaan mereka gitu loh. Itu kayak inisiatif loh. Inisiatif. Karena nggak tahu ya apakah kabupaten kota udah melakukan kegiatan sosialisasi tentang TKDN ini, saya belum dapat informasi. Tapi khusus di dinas kami, di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, khusus dengan TKDN ya, beda ya, P3DN dengan TKDN. Khusus dengan tingkat komponen dalam negeri ini, menurut saya belum ada dan belum dilakukan. Nah, dan besar kemungkinan inilah pertama kalau jadi ya, mudah-mudahan jadilah. Ini di provinsi itu mulai digalakkan tahun berapa Bang ini? Provinsi Kepri khususnya di industri di Perindak sendiri mau menggalakkan agar pelaku usaha itu mulai terhadap TKDN itu sejak kapan? Udah beberapa tahun kebelakangan. Tapi lebih banyak fokusnya ke industri kecil menengah. Itu tadi saya bilang di bidang pemberdayaan industri itu dia khusus ngurus industri kecil. Udah dilakukan dan udah berjalan juga. Beberapa tahun belakangan udah kami lakukan. Tapi menurut saya nih, bukan berarti saya mau mengklaim ya. Sepengetahuan saya khusus untuk industri besar belum ada. Industri besar belum ada. Kalaupun ada yang 49 itu perlu dikonfirmasi satu-satu. Mereka inisiatif sendiri atau ada yang ngarahkan, itu perlu dikonfirmasi juga. Cuman data yang tersedia saat ini itulah 49 perusahaan khusus Kepri ya. Kita karena itu dibagi per provinsi itu. Khusus Kepri 49. Itu abang mereka sempat pergi untuk apa ya, bukan sekedar untuk survei tapi hanya semacam studi atau studi banding atau misalnya mencari informasi kenapa mereka sampai seperti ini dan apa manfaat yang mereka sudah terima selama ini. Itu sudah pernah dilakukan ke sana atau belum Bang? Survei khusus belum. Belum ya. Cuman ya ngobrol-ngobrol ringan aja. Misalnya turun langsung tanya tidak. Kemudian kalau berdasarkan ya komunikasi santai aja. Santai ya. Nah, itu yang saya tahu mungkin ada beberapa faktor yang mendorong mereka untuk itu ya. Mendorong mereka itu, dan kenapa sampai sekarang belum banyak? Itu mungkin ini Bang, mereka itu belum dapat informasi yang jelas, akses informasi tentang TKDN mungkin. Yang kedua ini Bang, belum mengerti bagaimana caranya verifikasi TKDN itu sendiri. Bang itu mungkin abang dapat informasi itu mereka urus itu pakai manual atau memang sistem aplikasinya sudah ada, tinggal by online aja, mereka tinggal runuti aja lewat aplikasi itu atau bagaimana Bang? Iya, melalui sistem informasi industri nasional itu, SINAS itu. Mereka melalui SINAS ini. Cuman itu tadi pas verifikasi lapangan, kemudian perhitungan mandirinya, kemudian review dan sebagainya. Itu ini baru langsung. Oke, baik Tribuners, itulah obrolan saya dengan Bang Ahadi selama sesi pertama. Kita tahu bahwa TKDN tingkat komponen dalam negeri merupakan hal yang asing bagi kita, tapi menurut saya ini menarik khususnya bagi pelaku usaha dan juga industri besar yang berkecimpung di Provinsi Kepulauan Riau. Siapa tahu dengan TKDN ini pelaku-pelaku usaha bisa mendapat semacam kemudahan dalam melanjutkan usaha mereka. Tunggu kami setelah pesan-pesan berikut ini.